Kenapa dia tidak dilakukan penahanan? Nah, Ya, kenapa gitu ya. itu? Bisa saja akibat belum cukup bukti. Ya, minimal kan harus ada 2 alat bukti itu. Ya. Apa tuh 2 alat buktinya? Ya, apakah aku diduga melakukan pembunuhan misal? Ya, melakukan pembunuhan. Apakah ada saksi yang menyatakan aku adalah sebagai pelaku? Yang memperkuat posisinya bahwasanya aku adalah sebagai pelaku atas dugaan pembunuhan. Saksi ya. Ya. Bukti. Yang kedua mungkin ada pisau. Aku membunuhnya pakai pisau, kemudian pisau itu ada kusimpan dalam rumahku. Barang bukti ya. Apakah dari penyidikan itu bahwasanya dari sidik jari bahwasanya benar ini adalah aku yang melakukan pembunuhan itu. Baik, baik. Ingat, masih dalam statusnya tersangka sekalipun, kemudian statusnya sebagai terdakwa sekalipun, masih dianggap dia belum dinyatakan pure bersalah. Kenapa? Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan pembunuhan itu adalah yang dilakukan adalah perlindungan, misal begitu ya, belum dinyatakan dia adalah bersalah. Kenapa? Negara kita menganut pada azas praduga tak bersalah. Mengenai masa penahanan yang dimiliki ya penegak hukum ya, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka lalu akan ditetapkan dengan sebuah kebijakan risalah. Namanya surat perintah penahanan, Sprinhan. Oke. Kalau kami menyebutnya Sprinhan. Ya. Sprinhan ini ya dilakukan oleh pihak kepenyidikan kepolisian, kemudian ditembuskan kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Baik. Bahwa perkara ini menjadi sebuah perhatian. Jadi sebuah perhatian. Dalam tahap penyidikan, ya, tahap penyidikan itu berarti masih perkara yang ditangani oleh kepolisian. Oke. Itu 20 hari masa penahanannya, yang berwenang adalah penyidik untuk menahan. Seseorang dinyatakan tersangka, kemudian penyidik berhak untuk melakukan penahanan, untuk dikhawatirkan apakah tadi agar si tersangka tidak menghilangkan barang bukti, atau yang kedua bisa saja toh dia dikhawatirkan melarikan diri. Demi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, makanya dilakukanlah penahanan. Di tahap penyidikan ada 20 hari untuk masa penahanannya. Hanya 20 hari? Ya. Oh, nggak bisa lebih? Kemudian 40 hari masa penahanan perpanjangan pertama. Oh. Kelebihannya itu yang kemudian yang berwenang menahan adalah penyidik. Namun perpanjangan harus diberikan tembusannya kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, oke. 20 hari Jesse bilang hanya segitu gitu. Nggak bisa, Bisa. lebih kah? Karena kan ditambah 40 hari lagi. kalau kasusnya berat gitu, penyelidikannya lama kan mungkin bisa lebih dari 20 hari kan? Dan ini dapat diperpanjang ditambah 40 hari ya. 40 hari masa penahanannya setelah dilakukan penyidikan 20 hari tadi bisa menjadi 40 hari dengan syarat harus ditembuskan, dan ini adalah meminta persetujuan perpanjangan itu diberikan kepada jaksa penuntut umum. Setelah perpanjangan 40 hari pertama bisa ditambah lagi nggak tuh Bang kira-kira? Bisa. Oh, oke. Tahap ketiga, dan ini bisa dilihat di dalam ketentuannya pasal 24 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, hukum acaranya. Itu nanti mengenai proses-proses yang Jesse tanyakan, 20 hari tadi bisa menambah waktunya sehingga menjadi 40 hari, dan bisa ditambah lagi 30 hari masa penahanan perpanjangan kedua. Yang berwenang menahan adalah penyidik. Namun perpanjangannya harus diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Artinya apa? Perkara tersebut sudah naik ke tahap perkaranya itu sudah status dia itu bukan lagi tersangka, tapi sudah menjadi seorang terdakwa. Harus ada persetujuan majelis hakim. Kalau yang pertama tadi adalah 20 hari masa penahanannya, dan kemudian itu adalah kewenangannya adalah penyidik, dan dapat diperpanjang hingga menjadi 40 hari, ya, sehingga dia total 60 hari, 2 bulan, dan penyidik menembuskan, memberitahukan juga atas perpanjangan ini kepada Kejaksaan Republik Indonesia, dan kemudian pada tahap menjadi statusnya itu adalah naik dari tersangka menjadi terdakwa, dapat diperpanjang penahanannya menjadi 30 hari lagi, dan itu harus ada
persetujuan dari majelis hakim. Tembusannya begitu. Itu. Dari 30 hari itu bisa diperpanjang lagi nggak ketika statusnya udah jadi terdakwa? Ya, ini dia. Perpanjangan harus diberikan kepada ketua pengadilan majelis hakim. Ya, memang itu sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ini hanya sebatas itu, Pak perlindungan begitu kan? Nah, tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat. Jadi bisa saja atas dasar perpanjangan ini perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, itu bisa mengajukan penahanan agar perkara ini segera diakhiri untuk segera disidang. Jangan lebih dari masa persidangan itu. Karena 90 hari itu kan, idealnya 90 hari itu udah putus perkaranya. Udah persidangan tuh. Udah selesai, udah putus. 90 hari. Kenapa? Itu hak dari terdakwa. Untuk segera disidangkan, untuk segera diputuskan. Jadi nggak terombang-ambing. Nggak terombang-ambing perkaranya. Kasusnya. Apalagi lebih dari masa yang sudah ditentukan mengenai masa proses persidangan dari penyidik, ya, tetap sebagai tersangka, kemudian naik kepada terdakwa dan harus segera dijadikan terpidana. Orang yang dibina untuk menjalankan atas vonis. Apakah benar dia bersalah atau tidak, begitu kan? Kalau bersalah divonislah, dinyatakan bersalah. Kalau tidak, ya dinyatakanlah dia tidak bersalah sehingga dibebaskan, dipulihkan nama baiknya. Iya. Nah, Tapi realisasinya ada kan yang lebih dari 90 hari, Bang? Ya tidak boleh idealnya. Kalau maksimalnya adalah 90 hari, kalau lebih daripada itu dia dinyatakan bebas. Oh gitu. Dia harus dinyatakan bebas. Oh, siapa tahu sidangnya Dia dinyatakan ada tidak bersalah. penundaan, saksinya ada yang nggak datang. Makanya majelis hakim halangan itu sidang hadir. sampai kadang seminggu sekali, begitu ya. Tiba-tiba untuk mengejar untuk masa tenggat waktunya, kalau tidak dia dinyatakan bebas, makanya dikejar seminggu, kadang 2-3 kali. Jadi itu memang udah konsekuensi dari Iya. aparat persidangan itulah ya. Iya. Oke deh. Kemudian dapat diperpanjang lagi 30 hari masa penahanan perpanjangan ketiga. Yang berwenang menahan adalah penyidik, namun perpanjangan harus diberikan kepada pengadilan negeri. Ya, harus ada persetujuan dari pengadilan negeri. Gitu. Itu menjadi sebuah dasar di dalam kitab undang-undang hukum acara pidananya. Nanti bisa dilihat di dalam pasal 24 ayat 1 dan 2.